Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Iradatul Wahdiyah dengan NIM 230501500012 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu perubahan fonemis yang terdiri dari asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi dan diftongisasi. Yang pertama ada perubahan fonemis. Nah, menurut Muslich 2011 halaman 118 dalam premis telah disebutkan bahwa bunyi bahasa dapat berubah karena lingkungannya. Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam ruang lingkup perubahan fonetis. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Menurut Khair 2009, asimilasi merupakan perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Adapun contoh asimilasi, yang pertama ada progresif. Progresif merupakan bunyi yang dipengaruhi oleh huruf sebelumnya. Contohnya di sini yang pertama ada pada kata stop. Huruf T di sini merupakan alveolar atau dental dan di depan huruf T terdapat huruf S. Huruf T di sini menjadi palatal. Seperti ketika kita bilang stop berulang kali dengan cepat, biasanya kita mendengarnya menjadi stop, stop, stop. Contoh yang kedua yaitu pada kata tendang. Huruf N dan huruf D di sini letaknya sama, berada pada alveolar. Jadi lebih nyambung dalam pembuatan katanya. Dan contoh yang ketiga yaitu ada pada kata janji. Nah, janji di sini bisa kita lihat pengucapannya seperti di sebelahnya, yaitu janji. Terdapat huruf Y di situ karena J itu letaknya ada di palatal. Contoh asimilasi yang kedua yaitu regresif. Nah, regresif merupakan bunyi yang dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Contoh yang pertama yaitu pada kata Sabtu. Huruf B di sini merupakan huruf yang bersuara, sedangkan huruf P yaitu huruf yang tidak bersuara. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini penulisan yang baku yaitu terdapat pada Sabtu yang menggunakan huruf B. Mengapa pengucapan Sabtu itu tidak dipakaikan huruf B? Karena tidak mungkin kita mengucapkannya dengan kata sabtu. Contoh yang ketiga yaitu pada kata membawa. Nah, membawa dibaca membawa karena antara eng dan B jauh berbeda letaknya. B merupakan bilabial, sedangkan eng itu merupakan velar. Jadi penyebutannya membawa karena M dan B sama-sama merupakan huruf bilabial. Contoh asimilasi yang ketiga yaitu resiprokal. Resiprokal merupakan perubahan pada kedua huruf yang artinya saling memengaruhi. Contohnya yang pertama itu ada pada kata mengsapu. Mengsapu itu akan menghasilkan bunyi menjadi menyapu. Huruf eng dan huruf S itu berubah menjadi menyapu.
Nah, contoh yang kedua sama penjelasannya seperti pada contoh yang pertama, yaitu mengsapu. Materi yang kedua yaitu disimilasi. Disimilasi merupakan proses dua bunyi yang sama diubah menjadi dua bunyi yang berbeda atau tidak sama. Contohnya yang pertama ada pada kata belajar yang berasal dari pembentukan ber ditambah dasar ajar yang seharusnya menjadi berajar, namun di sini bunyi R pertama didisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Contoh yang kedua yaitu pada kata sayur mayur adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur. Setelah diulang, huruf S pada sayur mengalami perubahan menjadi M sehingga menjadi sayur mayur. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu S merupakan alofon dari fonem S dan M juga merupakan alofon dari fonem M, maka perubahan itu juga disebut dengan disimilasi fonemis. Materi yang ketiga yaitu penambahan fonem. Nah, proses penambahan fonem adalah penambahan fonem pada suatu morfem sebagai akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem yang lain. Proses penambahan fonem juga terjadi karena adanya pertemuan morfemen dengan bentuk dasar yang terdiri dari dua suku kata. Fonem tambahannya adalah huruf G, sehingga men berubah menjadi menge. Contohnya yang pertama men ditambah bom, yaitu menjadi mengebom, dan yang kedua pen ditambah cat menjadi pengecat. Materi yang keempat yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis, misalnya pada kata Rabu berasal dari bahasa Arab arba. Materi selanjutnya yaitu monoftongisasi. Monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap yang disebut juga dengan diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contohnya, kata ramai diucapkan dengan kata rame. Materi yang terakhir yaitu diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau yang disebut dengan diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Contohnya pada kata anggota diucapkan anggauta. Bisa juga pada contoh kata sentosa menjadi bunyi sentausa. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.